Halo Badar, di video kali ini gue coba install iOS 17.1 di kedua iPhone Inter gue. Yang satu adalah iPhone XR dan yang satu adalah iPhone 12 mini. Ya, keduanya udah ada di iOS 17.1. Untuk iPhone XR ini sebelumnya udah diinstal untuk versi RC, sementara iPhone untuk 12 ini tadinya ada di iOS 17.0.3. Dan kali ini kita akan cek juga untuk size update-nya dulu. Untuk di iPhone 12 mini ini set update-nya agak lumayan gede, 1,21 gigaan untuk size update 17.1 ini. Sementara untuk iPhone XR ini yang tadinya di versi RC itu nggak ada update lagi. Jadi setelah versi RC itu nggak ada update lagi. Kalau kita cek di sini di iOS versionnya, build numbernya sama 21B74 dan kita juga bisa cek di iOS 17.1 yang punya gua di 12 mini. Kita cek untuk iOS versinya sama di iOS 21B74. Jadi baik versi RC maupun versi official ternyata tidak ada perubahan, jadi sama aja plek-plekan. So kalau lo sebelumnya ada di versi 17.1 RC nggak ada lagi update ke 17.1 official public release-nya. Dan ada beberapa fitur baru yang memang di-highlight di iOS 17.1 ini yang mungkin teman-teman juga masih ingat karena masih baru semingguan yang lalu. Yang pertama itu ada di bagian airdrop-nya. Kita lihat di menu airdrop. Ini airdrop di bagian paling bawah ini untuk transfer datanya kita udah diizinkan bisa melakukan transfer data dengan menggunakan use cellular data. Jadi untuk transfer foto, transfer video, transfer file-file lain menggunakan airdrop, kita sekarang udah bisa pakai cellular data, nggak harus pakai wifi lagi. Berikutnya adalah yang kedua itu fitur standby mode. Sebentar kita masuk ke menu standby mode di sini. Nah, untuk standby mode ini lebih dikhususkan untuk iPhone yang udah support AOD atau Always On Display, di mana iPhone 12 mini tentu belum support. Yang udah support adalah 14 Pro dan Pro Max, lalu iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Itu di bagian standby mode-nya ini akan ada opsi lagi, di mana nanti tampilan display di standby mode-nya itu bisa disetting apakah setelah 20 second itu mati atau automatic base system atau nggak pernah mati alias standby terus. Memang kayak nggak terlalu berpengaruh karena hanya sebatas fitur tambahan aja, nggak ada pun sebetulnya nggak ada masalah. Lalu yang ketiga adalah di aplikasi musik, yaitu adanya fitur favorit. Misalkan di sini ada bintang kecil untuk memfavoritkan lagu, tinggal kita klik aja. Dan kalau mau nge-remove tinggal diklik lagi aja. Tinggal gitu doang. Dan untuk ngelihat list favoritnya kita bisa cek di library, kita cek juga di menu songs. Di atas ini ada tanda bintang, jadi semua bintang atau semua lagu yang udah kita tandain favorit akan muncul, tinggal klik aja. Nah ini dia, jadi ini lagu yang sebelumnya udah gua favoritkan gitu. Nah selain fitur-fitur yang ada tadi, mungkin nggak semuanya gua bahas, lebih ke nge-highlight aja. Ada beberapa bugs juga yang ternyata itu banyak banget dialamin sama orang-orang sekitar yang cerita langsung ke gua atau pengalaman gua pribadi atau teman-teman yang komen lewat sosial media atau lewat YouTube atau lewat platform lainnya. Yang pertama adalah waktu kita nelpon itu ternyata suaranya itu malah kecil. Di bagian earpiece-nya ini suaranya kecil, padahal volumenya itu udah volume maksimal, udah volume yang gede, tapi ternyata didengerin di earpiece-nya ini masih aja kecil. Tapi ketika kita play music, play video itu volumenya normal, namun ketika masuk ke telepon malah jadi kecil. Lalu yang kedua adalah adanya lag waktu kita buka Instagram. Ini gue alamin sendiri. Jadi waktu mau update Instastory kadang itu suka nge-lag. Jadi ketika gue mau update Instastory itu kadang-kadang nge-lag dan gak bisa dioperate si software Instagramnya ini, si aplikasi Instagramnya ini. Tapi untuk buka aplikasi lain tetap bisa, tetap aman kalau buka recent app dan lain sebagainya. Cuman di aplikasinya aja. Selain itu waktu kita scroll Instagram kok berasa cepet panas gitu suhunya. Waktu kita scroll Instagram, balas komen, balas DM, suhunya itu berasa banget agak lumayan cepet panas dan memang agak menurut gue sih cukup risih dan ngerasa keganggu kalau gue pribadi ya, karena memang penggunaan Instagram ini cukup intens buat gue pribadi. Lalu ada lagi masalah yang berikutnya yang dialamin oleh subscriber yang komen di IG gue adalah
matinya fitur NFC. Jadi NFC-nya itu malah nggak berfungsi setelah update 17.1 ini. Selain itu ada juga yang ngalamin Wi-Fi-nya, jadi ketika di lock handphonenya, dinyalakan lagi, itu ternyata Wi-Fi-nya disconnect sendiri. Jadi ketika si handphonenya dimatiin, di lock screen, mati handphonenya, Wi-Fi-nya itu disconnect. Bisa connect lagi kalau diaktifin. Itu bakal ngeganggu banget karena notifikasi yang masuk tentu akan terhambat kalau tidak ada jaringan. Akan masuk ketika muncul lagi jaringan dan itu tentu bakal mengganggu komunikasi kita dan bikin risih sih sebetulnya. Selain itu bugs yang terjadi juga ada di aplikasi WhatsApp ya. Di WhatsApp, baik WhatsApp biasa maupun WhatsApp bisnis ada beberapa yang ngalamin beberapa bugs yang terjadi. Salah satunya kayak nge-freeze waktu ngetik, ngebales chattingan dari teman kita atau siapapun di grup maupun secara personal. Lalu volume yang nggak berfungsi. Waktu video call itu volumenya itu nggak berfungsi. Mau dikencengin, mau dikecilin, tetap aja volumenya segitu. Jadi ya lumayan ganggu, mungkin bisa jadi karena bugs dari WhatsApp-nya atau mungkin juga bisa dari iOS-nya. Lalu untuk daya tahan baterai, baik di 12 mini punya gua maupun iPhone XR ini cuma dapat SOT 3,5 jam aja, kurang dari 4 jam lah pokoknya. Kita bisa lihat di sini untuk iPhone 12 mini punya gua, SOT-nya cuma sekitar 3,5 jam aja. Dan kalau kita lihat di sini untuk baterai health-nya sangat bagus banget, masih di angka di atas 90%. Di iPhone XR juga sama, nggak jauh beda, cuma 3,5 jam aja. Untuk baterai health-nya di iPhone XR kita cek juga, ini memang agak sedikit rendah, udah di angka 78%-an. Memang udah agak turun ya. Tapi overall kalau gua ngerasa dari kedua iPhone yang gua coba ini memang lumayan agak sedikit lebih boros daripada sebelumnya kalau menurut gua pribadi. So beruntungnya Apple juga lagi mempersiapkan iOS 17.1.1 untuk segera lagi dipublikasikan ke publik secara ofisial untuk mengatasi bug-bug yang terjadi di iOS 17.1. Memang yang namanya bug di setiap update iOS selalu ada aja. Sebetulnya bukan cuma iOS, sistem operasi apapun memang selalu ada bugs, hal yang wajar dan biasa aja. Makanya kita harus selalu aware untuk ngelihat update-update terkini biar kita lebih tahu dan bisa ngambil keputusan. Dan buat lo yang masih stay di iOS 16, menurut gue jangan update dulu ke iOS 17. Minimal lo tunggu nanti mungkin sampai iOS 17.4 atau 0.5 lah, yang lebih stabil kelihatannya biasanya tuh di tengah-tengah. So, itu aja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat sharing kali ini. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.